Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya adalah Andika Kurniawan Senipar dengan NIM 2215101011. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang computational storage. Yang pertama adalah latar belakang dari terciptanya teknologi computational storage. Jadi awal munculnya ide dari terancam computational storage ini adalah karena faktor semakin banyaknya data yang ada, sehingga hal ini menjadi sebuah masalah bagi teknologi pengolah data yang semakin lama latensi transfer datanya semakin tinggi dan dapat menyebabkan keterlambatan sebuah sistem untuk menampilkan data tersebut. Jadi teknologi ini muncul karena untuk menangani masalah dari banyaknya data dan pengolahan data tersebut yang semakin lama semakin lambat. Jadi apa itu computational storage? Computational storage atau disebut penyimpanan komputasi merupakan salah satu emerging teknologi yang unik pada tahun 2022 menurut grafik dari Gartner Hype Sky. Emerging teknologi itu sendiri adalah pengembangan sebuah teknologi dari teknologi sebelumnya. Jadi computational storage ini merupakan kemajuan dari teknologi yang ada sebelumnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa computational storage adalah sebuah perkembangan teknologi yang membuat penyimpanan yang bisa diproses dengan cepat tanpa terlalu membebani komponen lainnya yang ada pada sebuah perangkat. Selanjutnya adalah proses kerja computational storage. Proses kerjanya yaitu adalah penyimpanan komputasi beroperasi dengan cara memindahkan pemrosesan ke sistem data dan tidak ada data yang dikirim ke CPU, yang artinya beban kerja data diproses langsung pada pengontrolan penyimpanan. Tahap ini berusaha untuk menganalisis dan memproses data di mana ia berada. CPU mengirimkan permintaan ke sistem penyimpanan, tetapi data tidak perlu keluar dari sistem penyimpanan. Sebaliknya, operasi dilakukan oleh penyimpanan itu sendiri. Penyimpanan komputasi secara langsung menghemat waktu dan energi dengan menghilangkan langkah-langkah kompleks dan berulang yang memerlukan volume data yang besar untuk dikirim bolak-balik melalui jaringan. Jadi ilustrasi cara kerja computational storage ini bisa kita lihat dari gambar ini. Pertama, CPU merequest data ke dalam server penyimpanannya. Lalu server penyimpanannya yang melakukan komputasi dan menampilkannya balik ke CPU. Selanjutnya adalah komponen computational storage. Komponennya sendiri terdiri dari 3. Yang pertama adalah computational storage right atau disingkat CSD. Adalah perangkat penyimpanan komputasi yang mewakili ASIC atau mikroprosesor yang tertanam dalam perangkat penyimpanan. Komponen ini dapat melakukan perhitungan dalam sistem penyimpanan dan mendukung penyimpanan data yang konsisten. Yang kedua komponennya adalah computational storage processor atau disingkat CSP. Adalah prosesor yang diposisikan sebagai pengontrol array SSD atau penyimpanan. Ini adalah komponen yang menyediakan layanan dan fungsi komputasi ke sistem penyimpanan terkait, tetapi tidak menawarkan penyimpanan data persisten atau konsisten. Yang ketiga adalah computational storage array atau CSA. Adalah gabungan dari antara perangkat CSD dan CSP yang berisi komputasi dan penyimpanan dengan perangkat penyimpanan opsional dan perangkat kontrol. Selanjutnya adalah manfaat dari teknologi computational storage. Yang pertama adalah penggunaan bandwidth dan prosesor yang minimum. Dengan menggunakan computational storage,
Data tidak dipindahkan sesering mungkin melintasi antarmuka atau interface, lalu memungkinkan pengguna mengalokasikan lebih banyak data di penyimpanan dengan mengurangi pergerakan data antara penyimpanan dan CPU. Hanya hasil akhir yang harus dikirim ke host atau data server. Penyimpanan komputasi juga menawarkan penghematan daya yang signifikan dan bandwidth tambahan. Manfaat kedua adalah kestabilan latensi. Karena ukuran penyimpanan biasanya jauh melebihi memori, data harus dibaca dalam potongan-potongan data, dan hal ini memperlambat analitik data waktu nyata dan mempengaruhi efisiensi komputasi berkinerja tinggi. Namun, penyimpanan komputasi dapat memecahkan permasalahan ini dengan menempatkan pemrosesannya ke dalam sistem penyimpanan itu sendiri. Sejumlah data dapat diproses di mana data tersebut berasal. Ini mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan, menganalisis, dan memproses data yang secara signifikan meningkatkan latensi dan pemanfaatan bandwidth jaringan. Manfaat ketiga adalah keamanan data. Teknologi ini juga akan menjamin keamanan data sesuai Peraturan Perlindungan Data Umum atau GDPR, yang dimana peraturan itu meliputi dari kepastian hukum, keadilan dan transparansi data, batas tujuan dari data, ketepatan data, batasan penyimpanan data, dan kerahasiaan data. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.